Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ahlan wa sahlan dengan Gus Muhyiddin dan rombongannya, para masyayikh, Mas'ulullah Muhajir, Pak Syaiban, kemudian habaib, para kiai, Pak Bupati, teman-teman dari pondok dan juga dari BAIS dan lain sebagainya. Semoga majelis pagi hari ini bagian dari majelis yang mendatangkan keberkahan untuk semuanya, untuk yang hadir, untuk negeri kita, meridhokan Allah, menggembirakan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang beriman selayaknya di samping merasa selalu dilihat oleh Allah, dipandang, didengar, dan akan selalu diurus segala pertanggungjawaban di dunia ini, kita juga seharusnya berkeyakinan bahwa amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita beramal di samping muraqabah selalu merasa dipandang, dilihat oleh Allah, kita juga perlu lebih hati-hati lagi. Jangan sampai amalan, tingkah laku, ucapan, keputusan begitu disampaikan kepada pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya menyebabkan beliau kecewa karena sikap-sikap dan keputusan-keputusan maupun langkah-langkah kita. Hadirin yang kami muliakan, Masya Allah, saya ingat bagaimana indahnya pemandangan Madinah zaman yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Urusan negara diatur langsung oleh Nabi, ngimami sholat diatur sendiri oleh Nabi, dibantu oleh sahabat-sahabat beliau, orang-orang terbaik, para anbiya dan para rasul. Alangkah indahnya pemandangan itu. Orang-orang yang ngerti agama kemudian menggunakan ketakwaannya untuk ngatur agama dan ngatur dunia. Akhirnya jadilah Madinah yang dulu bernama Yathrib, tempat yang begitu banyak masalah, banyak cekcok, banyak pertengkaran, dipimpin oleh Nabi menjadi buyut rukun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seakan-akan dari ayah yang satu, ibu yang satu, buyut rukun dalam mewujudkan berbagai macam kebaikan. Dan pesantren itu adalah cipratan-cipratan dari keberkahan, ajaran, arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Bila kok pagi hari ini teman-teman dari pesantren diwakili Gus Muhyiddin berharap-harap untuk maju jadi cawapres. Semoga ini bagian dari harapan Indonesia ke depan lebih baik dan lebih maju. Amin. Lebih adil dan lebih nyaman, aman, tentram. Saya kemarin kedatangan tamu Gus Kikin, kebetulan beliau mampir ke sini dengan keluarga semuanya. Beliau cerita bahwa zamannya kakek beliau Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, dan kebetulan ayah kami sebagaimana disampaikan Gus Muhyiddin tadi sempat kurang lebih 3 tahunan di sana. Kebetulan selepas beliau selesai di sana juga meneruskan sebagai salah satu penanggung jawab Laskar Hizbullah di daerah Magetan, sampai ketika selesai kemerdekaan beliau dapat veteran, gaji veteran sampai salah satu beliau. Beliau cerita bahwa zaman Mbah Hasyim itu yang ngaji di majelisnya Mbah Hasyim itu hampir semua kalangan Muslim yang ada waktu itu, dengan latar belakang keilmuan yang beda-beda. Orang Persis pun ngaji, orang Muhammadiyah ngaji, bahkan berbagai macam gerakan-gerakan lain mereka siap untuk mendengarkan
dan diatur dan diarahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Maka harapan kami kalau Indonesia ini yang mimpin kalangan Nahdliyin, semoga sudah terbiasa dari moyangnya sana untuk menentramkan seluruh Indonesia. Harapannya begitu. Ini ada cerita lucu, tapi ini nyata, insyaallah. Di pondok kami ada seorang ustadz yang mana ayahnya ini alumni pesantren, tapi sepertinya namanya pesantren di desa-desa bahasa Arabnya mungkin kurang tahqiq begitu ya, bahasanya kurang tahqiq. Maka dia menamakan anaknya itu dengan nama Khatibul Ummah, yang mana mungkin maksudnya ini akan jadi penceramah hebatnya umat Muhammad gitu mungkin ya, untuk mempengaruhi kebaikan untuk Khatibul Ummah. Yang mana sebetulnya mungkin bahasa Arab yang benar itu Khatibul Ummah. Khatibul Ummah akhirnya jadi yang melamar umat. Kalau Khatibul Ummah jamaknya khutbah, penceramahnya para umat. Maka Khatibul Ummah, kan khatib Lampung itu mondok di sini, mondok sampai selesai. Nah kebetulan di Pondok Putih itu ada seorang ustazah namanya Umam dari Bali. Takbir berjalan, ternyata khatib itu ngelamar Umam. Ini enggak ada sensinya, enggak ada sensinya. Akhirnya saya guyon-guyon, Masya Allah, sepertinya ayah kamu salah bahasa Arabnya, ternyata benar secara praktik. Kamu ngelamar Umami ternyata. Akhirnya sekarang dia punya pondok, santrinya sudah sekian ratus. Maka saya ingat cerita di kitab-kitab itu ada raja besar yang sekelumit ceritanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain, yang mana katanya dalam sebagian riwayat nama beliau namanya Iskandar, yang menguasai hampir seluruh dunia waktu. Nah kebetulan kalau kita pagi hari ini namanya Muhaimin Islam. Kalau seluruh dunia biasa diatur oleh Iskandar, apalagi hanya Indonesia. Harapannya lebih mudah lagi. Tentu saja perlu ada peningkatan tirakat-tirakat. Katanya para wali-wali, sebagaimana keterangan tadi hadis riwayat Barani tu'radu alayya a'malu ummati fama wajadtu khairan hamidullah alaih fama wajadtu syarran istaghfirullah lakum, yang kesimpulannya semula amalan umat ini dilaporkan pada Nabi. Maka Nabi dengan para wali itu setiap hari katanya duduk musyawarah di gua Hira untuk menerima laporan umat, termasuk masjid kita ini dilaporkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Begitu dilaporkan, nanti keputusannya sesuai bentuk amalan yang dilaporkan. Amalannya baik, putuskan untuk dia tenang. Amalannya buruk, untuk dia berantakan. Amalannya campur-campur, ya berantakan campur tertib. Nah. Maka Pak Muhaimin tirakat, Gus Halim tirakat, timnya tirakat. Nanti dilaporkan, Masya Allah ini ya Rasulullah, Gus Muhaimin dan timnya. Muhaimin Iskandar dikumpulkan dengan Anis yang ayem nih, Iskandar yang ayem nih. Nah. Maka dilaporkan, wis keputusannya wis apa hajatnya kabul. Amin. Itu ada satu kejadian, sebetulnya saya cerita ini agak ragu-ragu, tapi karena berkaitan dengan beliau, yang mungkin beliau juga terkejut nanti kalau mendengar cerita saya. Yang mana cerita ini sebetulnya tidak sengaja, tapi itu terjadi di sini. Dan ada kaitannya dengan Pak Muhaimin dan dengan PKB. Waktu itu ada geger-geger Gus Dur mau dilengserkan. Akhirnya ada pasukan Braminati membela Gus Dur, pasukan tahan api, tahan bom, tahan mercon, macam-macam dibentuk untuk membela Gus Dur. Terus temannya Gus Muhaimin, Kang Khalid kesini cerita bahwa dia ini telah istikharah bahwa
Gus Dur tidak mungkin akan dilengsarkan kiai ini. Maka terakhir menjelang hari-hari Gus Dur akhirnya takdirnya dilengsarkan. Kebetulan saya sendiri bukan orang yang pernah berpolitik, politik saya ini politik khusus, politik yang tidak banyak diminati oleh para laki-laki apalagi wanita. Ini politik poligami saya. Pada ini ada ibu-ibu nih hadirnya khawatir kalau saya bicara nanti malah gak doyan makan jadi alhamdulillah. Maka waktu itu tanpa sengaja saya ini malam tuh mimpi perasaan saya ada musyawarah di Gua Hiro. Saya ikut hadir di situ. Yang mungkin Rasulullah. Terus yang hadir itu laporan. Keadaan di Indonesia begini nih dos pundi. Padahal saya waktu itu nggak tertarik politik, itu saya lebih tertarik naik kuda, naik kuda. Maka Rasul bilang ini keputusannya Gus Dur diganti lengser. Pas hari itu Pak Khalid datang. Pak Khalid saya ceritakan begitu. Pak Khalid kan waktu itu saya masih lumayan muda. Tak percaya kan mimpimu. Wis pokoknya apa kuwi gak iso lengser. Gus Dur gak iso lengser. Terus dia bisa bilang, rumah atau ngipi neng ngubet, tapi gak semua itu tukang politik ini mesti ini eneng minggu, eneng rahasia. Akhirnya pun benar waktu minggu itu Gus Dur lengser. Maka maksud saya kita ini kan orang pesantren, politik ya politik tapi ojo lali imani lan yakin. Maka namanya sudah cocok, pasangannya sepertinya sudah cocok. Yang sebetulnya kata Gus Muhyiddin sebetulnya yang cocok jadi capres itu saya karena saya punya partai. Kalau Pak Anies itu nggak punya partai, mestinya saya yang capresnya. Mungkin nanti bisa seperti ceritanya Muhammad Al-Fatih. Sepertinya yang maju beliau, tetapi yang ngatur di belakangnya ternyata Syekh Samsudin. Akhirnya ide-ide Nahdlatul Ulama, ide-ide Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi tambah menguat di Indonesia. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah terbukti bisa mengatur dunia dengan damai, mengatur dunia dengan segala macam kondisinya, dengan umat yang berbeda-beda agama bisa tentrem, ayem, bahkan muncul ketentraman dan kemakmuran yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia yang panjang kecuali ketika diatur oleh pimpinan-pimpinan Ahlus Sunnah kita. Maka harapan kami di samping berbagai macam usaha-usaha zahir, mungkin Gus Muhyiddin dan timnya malam tahajudnya dipanjangkan, wiridnya yang seharusnya biasanya 1.000 jadi 1 juta, kalau orang banyak ya 2 juta. Baik, kita doakan untuk Indonesia yang terbaik. Kita ini temburan ini kan bukan bagian memutuskan, yang bagian memutuskan kan Gua Hiro tadi. Maka apa yang terjadi mengikut laporannya. Maka semoga majelis kita berkah, semuanya qabul maksud, diberi yang terbaik untuk akhirat dan dunia insyaallah. Mungkin selepas ini kita ada sedikit sarapan lagi. Kita sudah siapkan untuk Ustaz sudah ada, kemudian untuk tamu-tamu ada khusus di sana.